Contoh ya, ibaratnya pukulan beksi itu tangkepan luar ada tangkepan dalam. Sekarang saya unjukin posisi gerakan tangkep luar ya, coba pukul. Nah, dia masuk. Untuk lebih jelasnya coba lu posisi begini biar kelihatan modelnya ya. Pukul. Dia masuk begitu. Nah, ini pukulan tangkep dalam dari jenis pukulan beksi ya. Sekarang jenis pukulan sabet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan season kali ini, perguruan Red Beksi akan memberikan sekilas info tentang gerakan-gerakan yang ada di dalam beksi. Menurut perguruan kami itu bisa dibagi dari beberapa tahapan atau item. Yang pertama itu jenis-jenis dari pukulan. Nah, jenis pukulan di dalam beksi itu bukan satu dua, bahkan sudah puluhan pukulan yang ada di dalam jurus-jurus beksi. Terus yang kedua, jenis-jenis dari tangkepan. Jenis tangkepan juga puluhan juga. Dia punya jenisnya yang ada di dalam jurus-jurus di beksi. Yang ketiga adalah jenis sikut. Jenis-jenis sikut. Sikut bukan satu dua juga, bahkan lebih banyak sikutnya kita. Ciri khas dari beksi bahkan disikut dengan pukulan yang celentang. Terus item yang keempat adalah jenis giring. Giring adalah suatu gerakan yang ada di dalam beksi. Nah, tahapan item yang kelima itu bentuk gerakan dari kaki. Bukan kita sekedar kuda-kuda doang. Orang cenderung ngelihat beksi kuda-kudanya. Dan juga ngelihat cuman bisanya ngegedik doang, padahal enggak. Jadi gerakan kaki itu bahkan banyak. Bukan menendang, tapi ya, catatan bukan menendang. Ya, saya akan jelaskan satu persatu. Kita mulai dari jenis pukulan. Jenis pukulan di dalam beksi yang pertama kali adalah pukulan beksi. Nah, bentuknya kayak gini. Nah, bentuk kita siap gini. Sarangnya ada di sini semua. Kita keluar pukulan beksi. Ambil. Nah, ini modelnya kayak begini. Nah, ini pukulan beksi. Terus yang kedua, ada pukulan susul. Pukulan susul adalah dia melepaskan pukulan beksi, dilanjutkan dengan gerakan pukul. Ya, ini saya begini. Nah, ini pukulan susul. Nih, susul kanan, susul kiri. Ya, posisinya hampir mirip dengan pukulan beksi. Terus yang ketiga, ada pukulan ganden. Nah, ganden adalah sejenis pukulan yang ada di beksi, tapi tiap pukulan itu sasarannya beda-beda dilawan. Kayak ganden, dia setelah dia sabet samping, diambil. Nah, ini ganden. Saya ulangin lagi, sabet samping, ini ganden. Nah, itu gerakan. Jadi menangkap tangan lawan, kita niban. Nah, itu pukulan ganden.
Jadi ada pukulan beksi, pukulan susul, pukulan ganden, dan juga ada pukulan sodok. Sodok dia di saat dia menancap, ini salah satu jenis pukulan sodok. Menyodok, tapi dia pukulan, dia arahnya ke sana. Nah, itu pukulan sodok. Ada juga pukulan sabet, sabet depan, sabet samping. Nih, contohnya di saat kita ada gerakan sikut palang, bisa nyabet depan. Nah, ini sabet nih, gerakan sabet. Oke. Nah, ini gerakan sabet samping, sabet depan, sabet samping. Gerakan beksi itu terdiri dari beberapa item. Kita masuk di gerakan pukulan. Gerakan pukulan salah satunya adalah pukulan beksi. Pukulan beksi bagaimana aplikasi maupun kegunaannya. Ya, contoh ya, ibaratnya. Nah, pukulan beksi itu tangkapan luar, ada tangkapan dalam. Sekarang saya unjukin posisi gerakan tangkap luar. Ya, coba pukul. Nah, dia masuk. Nah, ini pukulan beksi masuk di pukulan susul. Ya, nah itu jenis pukulan tangkap luar dari pukulan beksi. Sekarang tangkap dalamnya, dia masuk. Untuk lebih jelasnya coba lu posisi begini biar kelihatan modelnya. Ya, pukul, nah, dia masuk begitu. Nah, ini pukulan tangkap dalam dari jenis pukulan beksi. Ya, sekarang jenis pukulan sabet. Jenis pukulan sabet, tadi pukulan susul udah sedikit kita jelasin. Pukulan sabet, dia pukul, nah, dia ngambil tuh, pukulan, pukul, nah, biar kelihatan. Nah, posisinya lu balik. Nih. Sabet. Pak. Nah. Ada kena di rahang. Pukulan sabet tuh. Nah, ini kita juga nggak mungkin nyabet satu kali doang. Kita terusin lagi. Nah, dari sini kita masuk untuk patahan. Nah, kita bawa kemana juga dia ngikut tuh. Di patahannya. Ya, pak, cedet, langsung masuk. Nah, ada pukulan jenis ganden. Ganden supaya jelas nih dulu di sini posisi. Dia mukul, dia jatuhnya fungsinya begini langsung. Pulang, pukul, tak, ganden nih. Jangan kasih sisa. Nah, ada pukulan langsung aja ya. Pukulan sabet samping. Dari ganden masuk di sabet samping. Patahan tuh. Ini masuk di lak-lakannya dia nih. Sabet samping tuh. Sabet samping. Tadi sabet depan, tadi sabet samping. Terus ada pukulan sodok. Sodok dia posisinya di saat tancep, bisa juga di saat kita ngelewatin pukulan lawan. Jadi pukulan namanya pukul, tak, dia masuk nih. Nah, ini udah dapet nih, tinggal disodok begitu tuh. Lagi pukul, tak, ambil, persis nih, disodok begini. Oh, ada pukulan namanya ganden setengah. Di saat lawan dia ngeluarin pukulan, pukul, dia masuk tuh, dia masuk ganden setengah, dia pukul, ya, dia dibuat begini nih, masuk lagi. Untuk patahannya kita nggak nyampe di sini doang, bisa begini, bisa begitu, bisa juga kita kepit begini, terjadi patahan juga, masuk. Ini patahan. Kalau dia bergerak masuk lagi. Nah, kita lewatin juga, udah terjadi patahan juga nih.
Dia madep sono, tangannya ada di sini, mau diingkek ke sono bisa. Nah, itu sedikit sekilas dari kegunaan fungsi pukulan-pukulan yang ada di beksi. Untuk lebih jelasnya, banyak jenis-jenis pukulan yang ada di beksi, hampir puluhan. Dan kegunaan setiap pukulan itu pasti ada. Untuk supaya lebih tahu kelanjutannya, jangan lupa subscribe, like, and share di akun resmi Red Beksi. Begitu aja, mudah-mudahan ada manfaatnya, bukan sekedar untuk menggurui, tapi kita berbagi ilmu. Insya Allah, mudah-mudahan Allah melindungi, merahmati kita semua. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.